Oke, sip. Jadi pernah nggak kalian melihat rambut kalian atau rambut orang lain yang kalian tiba-tiba dia berdiri, gitu ya? Ah, pernah? Ada yang pernah melihat? Atau dulu kalian di SD melakukan percobaan biasanya ya, penggaris yang digosok-gosok, terus didekatkan ke rambut, lalu rambutnya berdiri. Pernah? Ada yang pernah? Ada? Bisa di apa namanya? Kasih reaction kalau ada yang pernah melihat. Ada ya, warna ya. Nah, itu disebut dengan apa ya? Kita coba bilang bahasanya ya, kejadian ya atau peristiwa listrik statis gitu. Nah, nantinya kita akan sebentar ini kok nggak bisa di. Nah, nanti kita akan membahas tentang rahasia tersembunyi dari kekuatan listrik statis. Nah, listrik statis ini itu punya kekuatan yang sangat kecil. Contohnya tadi, rambut kita bisa berdiri ya ketika penggaris tadi digosokkan atau kita berjalan di karpet gitu ya tiba-tiba rambut kita berdiri atau kalian setelah menggosokkan penggaris lalu kalian dekatkan ke potongan kertas yang kecil-kecil nanti potongan kertas kecil-kecilnya dapat tertarik ke atas penggaris gitu ya itu ada kekuatan berarti ya. Nah, itu tipe yang kecil yang tidak berbahaya sampai yang kekuatannya itu sangat besar dan sangat berbahaya gitu ya. Apa itu? Ya ini petir ya. Misal saat hujan terjadi petir. Nah, petir itu salah satu contoh peristiwa atau kejadian atau fenomena listrik statis yang kekuatannya sangat-sangat besar gitu ya. Bahkan berbahaya gitu ya kalau terkena kita ya. Ah, jadi seperti itu. Jadi dari kekuatan yang kecil sampai kekuatan yang besar gitu ya. Yang ditimbulkan oleh listrik statis ini. Nanti kita akan bahas bagaimana itu bisa terjadi. Seperti itu ya. Nah, seperti di awal sudah kita bilang ya tentang listrik statis, secara gambaran umum kira-kira ini yang bakal kita pelajari nantinya ya. Ada 5 subbab yaitu tentang muatan listrik itu sendiri yang bakal kita bahas di sini sama gaya Coulomb. Itu yang bakal kita bahas di sini. Selain dua tadi muatan listrik dan gaya Coulomb, nanti ada tentang medan listrik, nanti tentang potensial sama usaha energi potensial dan potensial sama usahanya gitu ya. Biasanya sih nanti kita gabungkan dengan potensial. Seperti itu. Jadi ini kira-kira gambaran yang mau kita pelajari di bab listrik statis gitu ya. Tapi kita tidak akan bahas semuanya ya. Tadi kita cuma bahas dua tadi. Sekarang kita akan coba mau melihat apa yang terjadi. Kenapa bisa rambutnya berdiri atau kenapa bisa terjadi petir gitu ya. Nah, kakak akan coba em, memberikan suatu gambaran. Di sini ada bentar kakak lupa namanya kemarin siapa ya. Atau kita klik saja ya. Di sini ada Maya sama si Budi. Ya, jadi ini di ruang kelas, kemudian bel berbunyi, si Budi mau mengajak si Maya untuk pulang bersama, gitu ya. Terus Budi melihat Maya ini terdiam, lalu dia bertanya, kenapa Maya kamu terdiam? Lalu Maya bilang, lihat penggaris ini ya, itu kalau waktu dia dekatkan ke tangan, rambut pada tangannya itu tertarik. Katanya penggaris tadi itu telah tergosok sebelumnya dengan bajunya atau dengan jaketnya yang terbuat dari wool. Oke, lalu dia gosok lagi penggaris tadi ke jaketnya lagi. Dia buktikan lagi ya. Tadi kan ke apa namanya? eh, rambut bertangan ya, seperti itu ya yang didekatkan. Sekarang dia gosok lagi. Dia dekatkan ke potongan kertas. Tertarik ya, seperti Kak bilang tadi di awal. Potongan kertasnya tertarik ke penggarisnya, seperti itu, gitu ya. Wah, bagaimana ini bisa terjadi? Nah, katanya di sini. Katanya ya, setelah tadi si penggaris tadi digosok, itu ada elektron yang berpindah seperti itu sehingga terjadi yang disebut dengan peristiwa listrik statis. Nanti bagaimana dia bisa elektronnya berpindah dan lain-lain atau apa itu elektron nanti bakal kita bahas di slide selanjutnya ya. Seperti itu. Intinya tadi adalah adanya gosokan yang membuat benda itu menjadi tidak setimbang muatannya ya. Seperti itu, jadi bermuatan. Nah, nanti di sini
Penggaris tadi sudah bermuatan dan didekatkan ke potongan kertas yang kecil-kecil tadi yang netral. Jadi potongan kertas kecil-kecil itu dia tertarik. Nah, jadi di sini kita punya satu 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 apa ya? Satu simpulan bahwa muatan yang berbeda jenis bakal tarik menarik, gitu ya. Dan si Maya menggosok lagi, ada dua balon, biru dan merah, digosokkan ke rambutnya. Lalu didekatkan ke rambutnya, dia berdiri ya, si rambutnya. Lalu kedua balon tadi itu didekatkan satu dengan yang lainnya. Nah, lalu Budi melihat, wah kok balonnya tidak mau menempel, gitu ya. Si balon tadi tidak mau menempel, tapi waktu balon tadi didekatkan ke rambut, rambutnya ketarik. Tapi kalau kedua balonnya tidak mau nempel. Nah, apa yang terjadi? Nah, dari sini juga kita punya satu satu kesimpulan bahwa muatan yang sejenis itu bakal tolak menolak atau tidak mau bertemu. Gitu ya. Jadi yang berbeda jenisnya itu bakal saling mendekat, saling tarik menarik, tapi yang berbeda yang sejenis dia bakal tolak menolak. Prinsipnya sama seperti magnet ya. Kalau misalnya kalian punya magnet gitu, kalau kalian dekatkan, kalau dia tertarik, berarti kutubnya berbeda. Tapi kalau kalian dekatkan tertolak, berarti kutubnya sama. Gitu ya. Nah, ini itu yang disebut dengan listrik statis. Gitu ya. Ah, sampai sini dulu sebelum kita lanjut. Ada pertanyaan? Dari Aselin dulu, ada nggak pertanyaan? Nggak ada, sudah paham berarti ya? Paham ya? Oke, sip, good. Dari Bintang, ada pertanyaan? Mungkin belum? Belum ya? Paham berarti ya sampai saat ini ya? Sejauh ini ya? Oke, Sandika, gimana Sandika? Ada pertanyaan? Belum, belum ada juga? Oke, kalau belum ada juga berarti paham ya? Sampai di sini ya, kira-kira ceritanya ya? Oke, kalau kalian sudah paham, nanti sebentar ya. Kita bakal masuk atau membahas tentang bagaimana semuanya itu bisa terjadi. Nah, jadi gini, dahulu kala gitu ya, para ilmuwan itu mereka memikirkan, bukan memikirkan ya, berpikir gitu ya. Jadi para ilmuwan itu berpikir, kenapa benda ini bisa saling tolak dan bisa saling tarik, atau rambut tadi bisa tertarik gitu. Nah, ternyata setiap benda yang ada di alam semesta ini, termasuk kita sendiri gitu ya, itu tersusun atas bagian kecil yang disebut dengan atom. Gitu ya. Jadi kalau kita coba coba mencari bagian terkecil dari yang menyusun semua yang ada di alam semesta ini atau benda-benda yang ada di sekitar kita, termasuk kita sendiri, itu bakal kita menjumpai yang namanya atom. Nah, gitu ya akal menjumpai yang namanya atom. Tapi ingat, atom itu bukan yang terkecil, gitu ya. Nanti ada lagi, ya seperti kita sudah dengar tadi ya, satu kalimat ada elektron, gitu ya, di dalam inti atom, gitu. Nah, sekarang gini, atom menurut teori atom yang sampai saat ini digunakan, yaitu teori atom Bohr, itu mengatakan bahwa atom itu punya inti dan punya kulit, gitu ya. Kira-kira gambaran secara ininya ya. Jadi atom itu ada intinya dan ada kulitnya, gitu. Ibaratnya apa ya? Seperti mangga. Tapi kalau mangga padat ya, atom itu sebenarnya sebagian besar adalah ruang kosong, gitu ya. Gitu. Kira-kira penggunaan ada kalau mangga itu ada bijinya, itu intinya, ada kulitnya gitu ya. Tapi bayangannya seperti ruang kosong seperti bola gitu ya. Seperti bola lalu di dalamnya ada intinya gitu. Jadi seperti itu. Nah, di dalam inti atom ini, Aselin, Bintang, dan Sandika itu ada muatan yang lebih kecil lagi daripada atom. Karena atom bukan yang terkecil ya. Di dalamnya ada namanya proton dan neutron. Neutron itu tidak bermuatan. Karena neutron tidak bermuatan, kita tidak bakal membahasnya. Oke? Karena dia tidak bermuatan, jadi dia tidak mengaruhi muatan si atomnya. Gitu. Oke? Jadi ingat nanti neutron tidak bakal kita bahas di sini. Sedikit banyaknya dia tidak mempengaruhi muatannya. Lalu ada yang namanya proton. Proton itu yang bermuatan positif. Ya, ingat ya, proton yang positif. Proton bersama neutron berada
di dalam inti atom. Ibaratnya si proton dan si si proton dan si neutron itu kita kunci dalam satu ruangan. Oke? Oke ya? Oke, sebelum lanjut sebentar kakak sapa Jessica dulu. Halo Jessica. Ya, Halo. oke Jessica. Jessica bisa diaktifkan kameranya? Oh, Bisa? di Oh, tidak memungkinkan? iya. Oke, sip. Nggak apa kalau tidak memungkinkan. Oke, tadi Jessica kita sudah sampai sini ya. Nanti ngikutin aja ya, Jessica ya. Kan Oke. karena kita belum terlalu jauh, mungkin kakak sedikit ini ya, Devi ya. Jadi hari ini, Iya. nanti Jessica, kita bakal membahas tentang listrik statis gitu ya. Yaitu kalau contoh fenomena atau kejadian listrik statis, itu nanti bisa kamu lihat di sini ya. Ada anak yang rambutnya tertarik ke balon gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena semua benda yang di alam semesta ini tersusun atas bagian kecil yang disebut dengan atom. Atom bukan yang paling kecil, nanti ada lagi di dalamnya. Dan atom, kalau kita coba gambarkan, itu dia ada intinya dan ada kulitnya, Jessica ya. Dan di dalam inti atom itu Jessica, nanti ada proton yang positif sama neutron. Neutron nanti ingat tidak kita banyak kita bahas karena dia tidak bermuatan, artinya tidak mempengaruhi apapun pada atomnya. Jadi nanti neutron tidak kita bahas ya, yang kita bahas nanti protonnya. Itu dulu ya, kita dua muatan tadi dulu ya yang kita perkenalkan si namanya. Nanti proton bersama neutron berada di dalam inti atom. Coba kita bayangkan, kita kurung mereka dalam satu ruangan. Oke. Dan karena kita kurung tadi, maka kakak bisa apa ya ini eh, kakak namakan aja ya, si proton itu si pendiam. Jadi dia diam, selalu diam di dalam ruangan itu gitu ya. Ingat ya, nanti apa namanya? Kita punya satu satu kunci, yaitu proton si pendiam tetap berada di ruangannya. Artinya apa? Proton tidak bisa berpindah atau tidak ada ketambahan proton atau tidak ada kekurangan proton karena tadi sudah kita kunci dan kuncinya kita buang. Gitu ya. Kira-kira ya penggambarannya ya. Jadi tidak ada yang bisa masuk dan tidak ada yang bisa keluar dari ruangan itu. Gitu ya. Kita bisa bilang si proton pendiam. Kalau penjelasan secara ininya itu karena ikatan proton sama neutron itu sangat-sangat kuat di dalam inti atom. Oke, sekarang kita perkenalkan satu lagi ya, muatan satu lagi yang disebut dengan elektron. Kalau kalian lihat di sini nih, di gambar ini ya, elektron itu bergerak mengelilingi inti atom. Ya, elektron itu yang bermuatan negatif. Karena dia bergerak terus, kakak coba beri nama dia si aktif. Oke ya, ingat ya. Ingat elektron itu aktif dia, ya, mengelilingi. Nah, karena dia aktif, nanti ingat bahwa elektron bisa berpindah dari benda satu ke benda yang lainnya gitu. Sebagai contoh, petir itu adalah elektron yang berpindah dari awan menuju ke bumi. Gitu. Terjadilah petir. Saat terjadi perpindahan elektron dari awan ke bumi itu disebut dengan petir. Seperti itu. Karena kenapa? Kalau kita coba ini kan karena si elektron terlalu aktif gitu ya, jadi dia bisa bisa loncat gitu. Aktif sekali si elektron ini. Ingat, hanya elektron yang bisa berpindah. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kakak lanjut? Ada? Dari Aselin, Bintang, Sandika, Jessica? Ada? Nggak ada? Jessica? Ada pertanyaan? Hmm, ada? Hah? Ada? Sorry? Nggak Oh, ada. tidak ada. Sorry. Oke, sorry. Kalau tidak ada, oke. Berarti kita lanjut ya. Sudah paham ya? Tadi ingat ya kunciannya ya. Elektron aktif hanya dia yang bisa berpindah. Karena cuma dia yang aktif. Oke, sekarang pada muatan atom itu nanti yang membentuk muatan si bendanya. Karena ingat, setiap benda tersusun atas atom. Gitu ya. Jadi muatan atom bakal menyatakan muatan si bendanya. Kalau si pendiam dan si aktif tadi jumlahnya sama, itu disebut dengan netral. Oke. Jadi netral itu sama dan semua yang ada di
alam semesta ini atau nggak usah alam semesta ya, semua yang ada di sekitar kita itu pada umumnya itu netral kondisi mula-mulanya. Jadi kondisi semulanya itu dia netral, gitu ya. Ada yang sudah bermuatan, tapi ada yang netral. Kalau si pendiamnya paling banyak, ya artinya dia bermuatan positif. Ingat tadi positif banyak itu bukan berarti dia ketambahan positif ya, tetapi ada elektron yang berpindah. Jadi bisa kita bilang muatan positif itu kalau dia kekurangan elektron, kekurangan si aktif. Si aktifnya sedikit, maka jadilah banyak yang diam berarti ya. Nah, berarti kita sebut dia muatan positif atau benda positif. Berikutnya, kalau si aktifnya ini yang paling banyak atau elektronnya yang paling banyak, berarti benda itu atau atom itu bermuatan negatif. Gampang ya mengingatnya ya. Kalau positif paling banyak bermuatan positif, negatif paling banyak bermuatan negatif. Kalau jumlahnya sama, berarti dia netral. Seperti itu. Oke? Paham sampai sini? Atau ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke slide berikutnya? Ada? Belum? Belum ada ya? Belum ada pertanyaan? Good. Kalau sudah paham, berarti kita lanjut ke sini ya. Ya ini tadi sudah kita bahas gitu ya, kira-kira ya. Dia digosok gitu ya. Nah, ini penggosoknya. Nah, kira-kira ini penggambarannya ya. Elektron yang berpindah itu seperti ini. Kalian perhatikan, ini ada plastik dan wall. Kalau kalian lihat lagi, jumlahnya sama, positif negatifnya. Artinya dia netral semula. Kalau kita gosok, maka menggosok itu mengartikan kita memaksa elektronnya untuk berpindah, gitu ya. Nah, ini ya. Ulang lagi ya. Sekali lagi ya. Kakak coba klik lagi. Ah, mungkin sekali lagi. Kira-kira seperti itu ya perpindahannya elektronnya. Nah, lalu mungkin ada pertanyaan nggak di sini? Sampai sini. Timbul pertanyaan? Belum? Kayak kalau nggak ada pertanyaan coba kak tanya. Kalau kalian perhatikan lagi, elektron yang ada di wall berpindah ke plastik. Ya? Kalau kakak ulangi lagi seperti itu ya. Bisa nggak sih elektron dari plastik berpindah ke wall? Ayo, ayo. Kira-kira bisa nggak? Kira-kira elektron plastik pindah ke wall. Coba dari hasilnya gimana? Nah, ini sorry sebentar kakak disclaimer dulu ya. Jadi kita tidak salah dan benar gitu ya. Kita sama-sama belajar di sini. Sorry itu ya. Jadi nggak usah takut untuk apa namanya mengeluarkan pendapatnya gitu ya. Kalau menurut Aselin, bisa nggak elektron dari plastik berpindah ke wall? Menurut Aselin aja. Nah, coba. Di mute aja intinya mic-nya. Bisa. Bisa, menurut Asilin bisa. Oke, sip. Menurut Bintang, bisa nggak elektron plastik berpindah ke wall? Bisa. Bisa, menurut Bintang. Oke, sip. Menurut Sandika, gimana Sandika? Bisa nggak elektron plastik ke wall? Bisa. Bisa juga. Oke. Kalau menurut Jessica, gimana nih? Menurut Jessica, bisa nggak? Bisa. Bisa? Sorry? Bisa, Ya. bisa ya? Oke, bisa ya. Semuanya menjawab bisa itu ya. Oke, sip. Mari kita lihat apakah bisa gitu ya. Elektron dari plastik berpindah ke wall. Apakah bisa? Oke, mari kita lihat. Nah, ini tadi mau tanya ya, sorry. Setelah digosok ini plastik jadi negatif dan wall jadi positif karena tadi ya, sini plastiknya menjadi banyak negatifnya, jadi bermuatan negatif. Si wall elektronnya berkurang lebih sedikit, berarti dia bermuatan positif. Nah, jadi perpindahan elektron tadi itu diatur oleh yang namanya deret triboelektrik. Ini ya. Oke, jadi kesimpulan pertanyaan tadi tidak bisa ternyata. Jadi tidak bisa elektron plastik berpindah ke wall karena plastik itu dia susah untuk melepaskan negatifnya. Dia cenderung untuk susah untuk melepaskan negatifnya. Gitu ya. Seperti itu. Nanti dia lebih cenderung untuk atau dia lebih gampang untuk menerima negatif. Seperti itu. Ini nanti sebenarnya kalau kalau uh, kita coba membedah lagi kenapanya nanti itu bakal ribet nanti mungkin nanti bakal kita bahas nanti di pertemuan kelas gitu ya. Seperti itu ya. Karena nanti panjang nanti berkaitan sama sama elektron terluarnya dan lain-lain gitu ya.
Seperti itu. Nanti mungkin itu bakal kita bahas di kelas nantinya seperti itu. Tapi intinya adalah seperti ini. Jadi deret triboelektrik ini yang mengatur, ya kira-kira yang mengatur benda-benda mana yang punya kecenderungan untuk melepas elektron ketika digosok atau setelah digosok, dan benda-benda mana yang menerima elektron setelah digosok kemudian dikelompokkan menjadi ini kira-kira kelompokannya. Jadi ya bulu kelinci misalnya, rambut, kaca, mika, wall itu dia punya kecenderungan untuk melepas. Jadi benda-benda ini nanti bakal bermuatan positif di sini kalau kalian bisa lihat ini apa kursor kakak positif. Jadi benda-benda yang atas itu dia bakal selalu bermuatan positif. Jadi dia bakal selalu melepas si elektronnya. Lalu benda-benda yang di bawah garis, ada kain sutra, ada kertas, ada kaca, ada plastik gitu ya, itu lebih cenderung untuk menerima. Jadi nanti yang dilepaskan oleh kelompok yang atas bakal diterima oleh kelompok yang bawah gitu. Jadi kelompok yang bawah nanti bakal bermuatan negatif setelah digosok gitu. Makanya di sini plastiknya bermuatan negatif. Jadi tadi ya tidak bisa berpindah itu ya. Wall bakal selalu positif gitu. Dan kita menggosoknya itu tidak pula di satu kelompok yang sama gitu ya. Harus di kelompok yang berbeda. Kalau di kelompok yang sama nanti tidak akan terjadi perpindahan elektronnya. Kira-kira seperti itu, gitu ya. Seperti itu ya. Gitu. Dan ini kira-kira interaksi yang tadi ya sudah kita bahas sebenarnya di awal tadi, yaitu sekali lagi kakak ingatkan bahwa kalau jenisnya sama itu bakal tolak menolak, jenisnya berbeda bakal tarik menarik. Oke, sebelum ini kita nanti, sebelum kakak buka pertanyaan, kita mungkin sekali lagi gitu ya, sebentar. Sekali lagi kita akan melihat tentang perpindahan, bentar ada lagi nggak kita? Oh, sorry. Ya, ada lagi gitu ya. Jadi contohnya tadi, tentang perpindahan elektron tadi ya. Di sini kakak punya jaket yang terbuat dari kain wol sama balon yang terbuat dari plastik. Kalau kalian perhatikan, di situ berpasangan semuanya, positif dan negatifnya ya. Artinya sebelum kita gosok, netral. Sama positif dan negatifnya. Saat kita gosok, kalian bisa perhatikan di layarnya. Sebentar, ini. Oke. Gosok ya, kalian perhatikan. Ah, kalian perhatikan. Ini. Kira-kira seperti itu. Nah, kakak ingin tanya ke Bintang. Apa yang Bintang lihat tadi? Ah, atau kakak ulang lagi peristiwanya. Nagasak. Apa yang Bintang lihat? Hmm, pindah ke balonnya gitu. Pindah ke balonnya. Apanya yang pindah ke balon? Apa namanya? Hmm. Tinggal dibaca nih. Apa nih? Nih, Negatif. negatif. Betul. Negatifnya, negatif dari siapa? Negatif dari balon berpindah ke si, sorry, negatif dari si jaket berpindah ke kain wol. Kira-kira seperti itu ya penggambarannya ya. Jadi kalau kita gosok, gosok-gosok, itu memaksa elektron untuk berpindah gitu. Nah, kenapa seperti itu tadi ya? Kenapa elektron yang dari wall dipindahkan tadi ya? Sudah kita bahas ya. Uh, Diatur oleh deret triboelektrik tadi. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan terakhir sebelum kita ke latihan soalnya. Ada? Dari Selin ada pertanyaan? Belum? Oke. Paham berarti ya? Dari Bintang ada pertanyaan? Belum? Belum ya? Dari Sandika, Sandika ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Sandika, halo? Ada pertanyaan? Ada. Belum ada? Oke. Jessica, ada pertanyaan? Jessica, halo? Kalau Hmm? Ya, itu ada kan pertanyaan? Ya, sorry. eh, Hmm? diatur oleh Hmm? tribo Hmm? elektrik. Ya, triboelektrik yang ini. Kalau dia lebih tinggi, artinya Hmm? dia lebih gampang melepas atau Ya, yang lebih tinggi dia lebih gampang melepas gitu. hmm, Yang lebih rendah gampang untuk menerima. Seperti itu. oke. Ada lagi.
Enggak, Belum. Oke, kalau belum. Sorry tadi, Jessica di OneNote-nya sudah ada kah? Di link kelas enggak tahu. 8-nya ya? Coba kamu cek di Oke, link. Hah? Kita tidak ada ya, link yang baru di link kelas. Iya, tadi sorry kakak tadi belum sempat itu ya. Coba dicek dulu ya. Eh, oke, namanya SPH, sectionnya. Coba dicek dulu. Oke. oke. Hmm. Nanti kalau belum ada kabar ya. Gitu. Sip. Nah, yang lainnya Ya, berarti kalian nanti bisa cek di bagian latihan ya. Seperti ini. Di sini kita melengkapi dulu ya. Nanti kotak yang bawah kita tidak gunakan ya. Nah, nanti kita tidak gunakan, nanti kotak atas saja yang kita gunakan. Nanti kalian di sini bakal mengisi nih. Kaca muatannya apa dan kain sutra muatannya apa. Seperti itu. Yang satu kita coba sama-sama dulu. Ada yang bisa di sini? Kaca nanti akan bermuatan apa setelah digosok dengan kain sutra? Nanti kalau materinya ada di atas ya, kalian bisa buka di bagian sini atau di mind map sini. Di situ sudah ada tadi ya. Dilihatnya juga sudah ada di sini ya. Nah, ada yang bisa? Kira-kira si kaca ini akan bermuatan apa? Aselin, oke. Nah, coba aselin. Karena kaca akan bermuatan apa? Menurut aselin. Nah, menurut aselin aja. Kira-kira dilihat diri. positif. Oh, positif, betul. Nanti kalau melihat apa namanya muatannya apa dan elektronnya berpindah dari mana ke mana, nanti lihat aja direktrik elektriknya ya, yang di ringkasan materi yang ini. Nanti kalau kalian nggak mau bingung apa namanya bolak-balik, nanti di screenshot aja, dipindahkan ke latihannya gitu ya. Oke, berarti tadi si kaca ini bakal bermuatan, bentar, positif. Nah, berarti kain sutranya bakal bermuatan apa? Akan mau tanya ke Sandika. Sandika, yo. Kain sutranya jadi bermuatan apa, Sandika? Kacanya positif, berarti kain sutranya bermuatan apa, Sandika? Ayo, di-unmute dulu, Sandika. Ah, menurut Sandika apa? Jangan takut salah ya. Kita kan belajar sama-sama di sini. Kacanya positif, Sandika. Tadi Aselin bilang. Terus kain sutranya berarti bakal bermuatan apa? Hmm? Bisa? Atau oke, Jessica, kalau Jessica apa berarti Jessica? Negatif. Negatif, betul. Jadi bermuatan negatif ya. Nah, negatif jadi seperti ini ya. Nanti untuk yang balon sama plastik nanti bisa, kok balon sama plastik. Kain wol sama plastik nanti kalian isi ya. Ini berarti negatif seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Lalu nanti setelah ini kalian melengkapi ini apa namanya, ya. Ah, yang ini ditunjuk oleh anak panah apa namanya? Ya, tadi sudah ada ya di apa namanya materi tadi. Lalu nanti bakal kalian mengisi teka-teki silang ini. Itu dulu kali ya. Yang bakal kalian kerjakan dulu ya bagian yang pertama. Oke, sorry, tadi Jessica sudah ada di OneNote-nya? Iya udah. Sudah ada ya? Oke, sih. Berarti kalian berpindah ke section, sorry, ke page latihan di situ. Yang kalian harus kerjakan adalah melengkapi ini, ya, lalu melengkapi yang bawah dan mengisi teka-teki silangnya. Gitu ya. Itu dulu. Nanti kalau sudah, baru kita akan mengerjakan, mencocokkan gitu ya. Ah, mencocokkan yang di bawah sini. Jadi nanti kalian garis-garis misalnya ini dengan yang ini. Gitu ya. Supaya nggak banyak itu instruksinya sampai di teka-teki silang dulu. Seperti itu. Oke, silakan kalian kerjakan. Ini kakak matikan ini dulu ya, apa namanya, recordnya. Ternyata membangun teka-teki silang. Ya, sampai teka-teki silang nanti ya dulu ya. Dari awal sampai teka-teki silang.